Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2002 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 2, ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa firman Tuhan ini telah menubuatkan bahwa ini yang akan terjadi nanti. Di mana bangsa akan rusuh, perang satu dengan yang lain. Bangsa-bangsa bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa yang dimaksudkan, yang diurapinya adalah gambaran Mesias yang akan datang. Karena pada penulisan ini kan masih bersifat nubuatan. Nah, di dalam firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa yang dimaksud, yang diurapinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan, firman Tuhan ini berkata, bangsa-bangsa akan rusuh. Mereka akan bersiap-siap dengan para pembesar, kalau bisa dikatakan para pemimpin negara. Mereka akan melawan Tuhan. Saya menangkap di sini, melawan Tuhan artinya mereka akan melawan kebenaran. Coba saya perhatikan. Sekarang yang terjadi, Israel dengan Palestina. Saudara perhatikan, bangsa-bangsa banyak sekali melawan Tuhan. Dengan apa? Melawan kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12, ayat 1, 2, dan 3, tepatnya di ayat 3, sudah perhatikan di sana.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan ini bicara tentang keturunan Abraham, yang tentunya menurut firman Tuhan, Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, yang kemudian menjadi Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, kalau kita memberkati mereka, kita akan diberkati. Sebaliknya, kalau kita mengutuk mereka, kita akan dikutuk. Dan firman Tuhan ini sampai sekarang belum diganti, saudara. Masih sama, saudara. Artinya berlaku sampai selamanya. Amin. Tapi sudah perhatikan, orang-orang sekarang ini karena perang Israel dengan Hamas Palestina, banyak orang kita lihat membangun kubu-kubu, saudara. Ada kubu Israel, ada juga kubu Palestina. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ya kita jangan melawan Tuhan. Ya, kita memerangi mereka, kita akan diperangi Tuhan. Sampai kapanpun mereka adalah pilihan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini katakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara, kalau kita mengutuk umat pilihan Tuhan, itu sama artinya kita melawan Tuhan. Kalau kita mengutuk mereka, kita akan kena kutuk. Makanya kita harus memberkati mereka. Dengan cara apa? Berdoa. Supaya kesejahteraan Tuhan turun atas Yerusalem. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan perkembangan zaman sekarang ini, di dunia media sosial terjadi, saudara. Perang media sosial. Iman Kristen diserang secara membabi buta oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu kebenaran, tapi sok-sok tahu, saudara. Mereka menyerang secara membabi buta. Tapi setelah dibalas, mereka bilang ini pelecehan agama. Padahal mereka duluan menyerang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Mereka menyerang tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca konteks firman Tuhan ini di ayat 11 di sana, ini adalah perkataan malaikat Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, nggak mungkin kalau dia malaikat Tuhan dan menyampaikan hal yang keliru, saudara, ini hal yang mustahil. Tapi saudara lihat, yang mengatakan kepada gembala itu adalah malaikat Tuhan. Yang berkata, hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus. Lalu apa kata firman Tuhan ini? Tuhan. Malaikat ini berkata, Tuhan yang lahir bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia juru selamat. Dia Kristus, dia Raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah menyampaikannya kepada kita, bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Amin. Saudara, memang betul manusia tidak mungkin menjadi Allah, itu tidak mungkin. Kalaupun ada yang berkata manusia jadi Allah, itu pasti sesat. Tapi Yesus ini kan Allah yang jadi manusia. Allah bisa jadi apapun karena kemahakuasaan Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Betul? Jadi kalau Allah jadi manusia, itu mungkin karena Dia Allah, Dia Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa untuk perdebatan Yesus Tuhan itu sudah final. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Amin. Untuk apa dia jadi manusia? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Manusia tidak lagi mungkin diselamatkan dengan korban-korban seperti persembahan kambing, domba, lembu itu, saudara. Karya keselamatan Kristus, dia datang ke dunia ini untuk menjadi korban untuk keselamatan umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan lagi ragu akan ketuhanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ayat 4, perhatikan. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tertawa. Tuhan mengolok-olok orang yang melawan dia. Saudara, siapa kita manusia? Saudara, siapa kita sehingga kita mau melawan Tuhan? Pertanyaannya, kalaupun kita bisa melawan Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah kita bisa menang melawan Tuhan? Saya percaya, saudara, kita semua akan jadi debu kalau kita melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tertawa dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Saudara, saya melihat di sini melawan Tuhan ini bukan saja hanya berhadapan muka dengan muka. Di saat kita membantah firman Tuhan, itu sudah melawan Tuhan. Di saat kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu sama artinya kita melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha upaya saudara untuk melawan Tuhan, Tuhan tertawa di surga melihat itu. Bertobat saudara. Karena sia-sia. Ngapain kita ngelawan Tuhan? Kita ngelawan saja yang juara tinju antar kecamatan saudara, kita belum tentu menang. Apalagi melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena selama kita masih mengeraskan hati kita melawan Tuhan, kita akan mengalami masa-masa kekeringan. Kita akan mengalami segala macam hal-hal yang tidak baik kita akan alami. Makanya saudara, bertobat. Jangan keraskan hatimu. Jangan lagi melawan Tuhan. Kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, itu berarti Tuhan memberikan saudara kesempatan untuk bertobat. Gunakan kesempatan itu untuk bertobat. Amin. Selalu saya katakan, kalau saudara nggak bertobat, jangan sampai saudara berobat, saudara. Artinya saudara sakit parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat sebelum berobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga bicara tentang peperangan yang hebat yang akan terjadi di akhir zaman. Dengar baik, kita ada di penghujung akhir zaman ini. Amin. Kalau kita tahu bahwa kita saat ini ada di penghujung zaman, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Baca ayat 10, perhatikan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Bertindaklah bijaksana dan terimalah pengajaran. Pertanyaannya sekarang, apa yang firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita? Yang pertama, perhatikan ayat 11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa kita sudah ada di penghujung akhir zaman ini, yang harus kita lakukan, belajar beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin yang tadinya kita masih main-main, gak serius dengan Tuhan, sekarang serius. Karena Tuhan sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar beribadah kepada Tuhan. Belajar melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, semua saya libatkan.
belajar, saya ajarkan mereka bagaimana memimpin ibadah, bagaimana berkhotbah, dan lain sebagainya, saudara. Untuk bekal mereka nanti. Amin. Karena ini sudah penghujung zaman. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, tetapi kita hanya jadi penonton. Kita semua harus terlibat aktif dalam pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang harus kita belajar di penghujung zaman ini. Di ayat 11b. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saya menangkap di sini, saudara. Tuhan mau kita itu belajar cinta Tuhan lebih lagi. Amin. Saudara, saya menangkap juga di sini bahwa Tuhan mau kita itu belajar rendah hati. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya, saudara, kita betul-betul mau cinta Tuhan, merendahkan hati kita serendah mungkin. Sehingga kita betul-betul dapat bersujud dan mencium kaki Tuhan dengan gemetar. Artinya, saudara, dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau orang jatuh cinta itu kan deg-degan. Duk-duk-duk-duk. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua. Mari belajar cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rendahkan hatimu. Buang egomu. Kebanyakan di antara kita, ego kita terlalu besar. Sehingga yang terjadi, saudara, semua hal-hal yang buruk menimpa kita. Karena kita masih sombong. Selama kita masih sombong, ya proses Tuhan akan semakin keras menghantam kita. Makanya jangan keraskan hatimu. Bertobat. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau kita belajar di akhir zaman ini? Tuhan mau, yang ketiga, kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perhatikan ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, Tuhan mau kita melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendak kita, mengesampingkan kehendak Tuhan, kita akan kena murka Tuhan. Saudara, lakukan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Lakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki kepada kita. Lepaskan pengampunan. Itu yang Tuhan kehendaki kepada kita. Beritakan kabar baik kepada semua orang. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Ini sudah di penghujung zaman. Jangan mau hanya menyenangkan dirimu sendiri, tapi lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan akan murka dengan kita. Makanya, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, ya kita lakukan. Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni, itu kita kerjakan. Tuhan mau kita pergi memberitakan Injil, ya kita pergi beritakan Injil. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Coba seandainya saudara orang tua, saudara suruh anak saudara untuk masak nasi atau cuci piring. Karena sebentar lagi saudara akan pergi dengan harapan nanti pulang semua sudah beres. Tapi ternyata ketika saudara pulang, tidak ada satupun pekerjaan yang saudara tadi perintahkan untuk anak saudara lakukan, ternyata dia tidak kerjakan apa-apa. Saya mau tanya, apa yang saudara rasa pada saat itu? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Pasti saudara marah, saudara. Betul? Demikian juga dengan Tuhan. Ketika apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita dalam firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Tuhan murka kepada kita. Makanya sekarang, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah ada di penghujung zaman. Kita melihat bangsa dengan bangsa berperang, saudara. Tuhan sudah mau datang. Dan firman Tuhan ini mau kita itu belajar.
Belajar beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi hanya sebagai ritual karena saudara orang Kristen, makanya saudara datang beribadah tetapi kehilangan hati. Tuhan mau kita betul-betul beribadah dengan sungguh-sungguh. Belajar betul-betul cinta Tuhan lebih lagi. Merendahkan diri kita serendah mungkin. Membuang ego kita. Sehingga Tuhan berkenan pada setiap ibadah kita. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah kuasa Tuhan terus berkati dan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.